Pada kurang lebih 300.000 tahun lalu, saat Enlil memutuskan agar para ulutim dikeluarkan dari Taman Dilmun, Enki telah menyebar mereka ke berbagai penjuru. Ulutim hitam ke Afrika, ulutim merah ke Mesoamerika, ulutim putih ke Eropa, dan ulutim kuning ke Asia. Kita akan membahas perjalanan ulutim kuning. Tanah Asia yang kala itu dipilih oleh Enki adalah Nusantara. Akan tetapi saat itu tanah ini tentu saja belum bernama Nusantara. Enki mendapati banyak pohon dengan getah sangat harum di tanah tersebut. Pohon tersebut adalah pohon barus. Dalam bahasa Anunnaki, Enki menyebut pohon itu dengan berbagai nama, seperti Gish Shembarak, pohon bergetah putih, Gish Zabar, pohon berlian, Gish Shemkugga, pohon bergetah murni, Gish Shemzahbahbida, pohon bergetah harum dan menenangkan, Gish Namtila, pohon kehidupan, Gish Dinsudu, pohon obat yang diberkati, dan Gish Masha, pohon dengan banyak manfaat. Lalu Enki menamai tanah tersebut dengan nama pohon, Ki Gish Zabaraka, yang artinya, negeri dari pohon berlian. Karena aroma harum dari getah pohon membuat seluruh area menjadi harum, Enki juga memanggil tanah itu, Ki Shem, yang artinya, negeri yang harum. Enki juga menamai negeri tersebut dengan suatu kata yang mewakili ulutim kuning, yaitu, Kinasiggi Dumunkiaka, yang artinya, negeri mereka yang berkulit kuning, putra-putri Enki, atau singkatnya Kinasiggi. Sepeninggalan Enki, para Nasiggi hidup susah. Karena mereka harus berebut tanah dengan bangsa non-manusia yang sudah ada di tanah itu lebih dulu, yaitu bangsa Vanini, Ulam, dan Diu. Mereka paling takut dengan bangsa Diu, karena mereka sangat buas dan suka memakan bangsa Nasiggi yang berhasil mereka tangkap. Penderitaan mereka berakhir ketika Ninsiana alias Inanna dikirim oleh Enki untuk menjadi Ensi atau gubernur Kishem. Kedatangan Inanna itu menggenapi nubuat para tetua bangsa Nasiggi yang mengatakan bahwa akan datang juru selamat dari langit. Dengan keberadaan Inanna, bangsa Vanini, Ulam, dan Diu tidak berani mengganggu bangsa Nasiggi. Inanna kemudian membantu para Nasiggi membangun pemukiman tetap. Ia juga menunjuk seorang Nasiggi sebagai raja. Meskipun kedudukannya raja, namun sebenarnya raja ini tunduk pada sang Ensi yang tak lain adalah Inanna. Lambat laun pemukiman para Nasiggi berubah menjadi kota dengan benteng yang mengelilingi. Untuk menghormati Inanna, para Nasiggi menamai kota mereka Ambakurata, kota Ibu Agung. Dalam bahasa Nasiggi, Amba artinya Ibu Agung, sedangkan Kurat artinya kota atau benteng. Bangsa Nasiggi memang memanggil Inanna dengan sebutan Amba atau Ambi yang merupakan sapaan untuk ibu. Selain itu ia juga dipanggil Suana Ambahu yang artinya Ibu Agung yang bertahta di langit dan ialah yang kemudian dikenal sebagai Susuhunan Ambu alias Sunan Ambu. Lalu ia juga dikenal sebagai Ambihayang yang artinya Ibu Kesuburan. Nama Ambihayang kemudian bergeser menjadi Ambihyang, lalu menjadi Bihyang, lalu menjadi Biang dan dieja juga Biung. Maknanya pun berganti menjadi ibu saja. Suambawa yang artinya Ibu Ratu atau Ratu Agung, Ambahu Rawa yang artinya Ibu Perairan, Ambahu Umi yang artinya Ibu Bumi, Ambahu Ana yang artinya Ibu Dunia atau Ibu Langit, Ambahu Lana yang artinya Ibu Cahaya Malam atau Ibu Bulan, Andu Duraga yang artinya Sang Pelindung yang tak terkalahkan, Duraga yang artinya benteng kokoh atau ia yang tak terkalahkan, dan Duyama yang artinya ia yang bersinar. Inanna tidak selamanya tinggal di kota Ambakurata. Sesekali ia akan kembali ke Sumeria sembari membawa beberapa peti berisi getah barus. Di masa kepergian Inanna inilah yang menjadi masa-masa sulit bagi bangsa Nasiggi, karena mereka harus menghadapi ancaman bangsa Diu, Vanini, maupun Ulam. Untuk mengurangi konflik, tetua bangsa Nasiggi kemudian memutuskan menjalani hubungan bilateral dengan bangsa Ulam, Vanini, dan Diu. Sayangnya hubungan bilateral hanya bisa dijalin dengan bangsa Ulam dan Vanini saja. Sebab bangsa Diu tampaknya tidak tertarik dengan hal semacam itu. Pada kisaran 295.000 tahun yang lalu, sebuah pesawat cahaya datang dari planet Puru yang ada di konstelasi Ursa Mayor. Pesawat cahaya tersebut milik bangsa Puruva. Bangsa Puruva adalah ras anglik humanoid berkulit hitam, rambut putih, dan mata biru.
Mereka memakai pakaian mirip pakaian khas yang dapat kalian lihat di serial kolosal India. Hanya saja warnanya putih keperakan dan tidak terlalu banyak ornamen. Mereka memiliki polarisasi 50% positif dan 50% negatif. Bangsa Puruva datang ke Nusantara dalam misi mencari perak, karena perak sangat penting bagi peradaban mereka. Karena membutuhkan budak yang dapat membantu proses penambangan, Dhammonar, pemimpin bangsa Puruva memerintahkan agar para ahli penciptaan segera menciptakan budak, selagi para ahli penambangan sedang mencari titik lokasi di mana terdapat perak. Dewan Penciptaan Bangsa Puruva melakukan penculikan pada bangsa Nasigi, Ulam, Vanini, dan Diu. Lalu mereka mencoba melakukan rekayasa genetika dengan mencampurkan DNA mereka dengan 4 bangsa itu. Percampuran DNA Nasigi dengan DNA Puruva menghasilkan ras manusia Melanesia. Sebut saja kelompok manusia Melanesia ini sebagai bangsa Waranme. Kemudian mereka mencampur DNA Ulam dengan DNA Puruva, lalu terciptalah manusia-manusia yang kelak menurunkan orang-orang Bajo. Sebut saja kelompok manusia ini sebagai bangsa Miu. Dari percampuran bangsa Puruva dengan Nasigi, terciptalah bangsa bernama Udumbara. Mereka adalah manusia berkulit coklat dengan mata biru. Selanjutnya mereka mencampur DNA mereka dengan bangsa Diu dan terciptalah bangsa Kufira. Berbeda dengan bangsa Diu yang bodoh, Kufira sangat cerdas. Setelah populasi mereka cukup berkembang secara signifikan, bangsa Puruva membawa sebagian bangsa Waranme ke bagian timur Nusantara hingga ke Sahula, daratan besar gabungan Papua hingga Australia. Mereka diperintahkan untuk menambang perak di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Sebagian bangsa Miu juga dibawa ke timur, namun mereka ditugaskan untuk melakukan budidaya mutiara. Bangsa Kufira dibawa ke daerah yang sekarang Banyuwangi dan Bogor untuk menambang emas. Jika yang lainnya dijadikan pekerja kasar di lapangan, bangsa Udumbara dipekerjakan dalam istana bangsa Puruva sebagai pelayan, dayang, penjaga, utusan, tukang kebun, dan sejenisnya. Pada kisaran 288.000 tahun lalu, Aset dari tanah Hemet datang membawa puluhan warga Hemet berkulit coklat ke Nusantara dengan vimana berbentuk menyerupai piramida. Tujuannya datang ke Nusantara adalah untuk mencari getah pohon barus yang rupanya sudah terkenal hingga ke tanah Hemet. Mereka berinteraksi dengan bangsa Nasigi juga bangsa yang lain. Kedatangan mereka rupanya membuat bangsa Puruva merasa terancam, karena mereka menganggap bahwa Aset akan mengambil Nusantara dari mereka. Untuk menghindari konflik, Aset membuat penawaran. Ia akan memberikan upeti besar jika bangsa Puruva mengizinkan mereka menambang getah barus di Nusantara. Bangsa Puruva tergiur, lantas mengizinkan Aset dan koloninya tinggal sementara di Nusantara untuk menambang. Setelah berhasil mengumpulkan getah barus, sebelum mengirimnya ke Hemet, Aset lebih dulu memberikan upeti berupa kristal zamrud pada bangsa Puruva. Hal serupa berulang kali hingga suatu waktu bangsa-bangsa yang diperbudak bangsa Puruva memohon kepada Aset agar membebaskan mereka dari perbudakan. Dan sebagai imbalannya mereka berkenan untuk memberikan upeti kepada Aset. Mereka melakukan ini karena menganggap Aset lebih baik daripada bangsa Puruva. Aset menerima penawaran dan setelah menyusun rencana dengan matang, ia memanggil armada perang milik Sekhmet, Sabek, dan Wadjet. Armada perang Sahmet berwujud manusia berkepala singa. Armada Sabek adalah manusia berkepala buaya. Sedangkan armada Wadjet adalah manusia setengah ular. Mereka bukan makhluk ekstraterestrial, karena mereka diciptakan di bumi oleh Sekhmet, Sabek, dan Wadjet. Dengan armada perang yang besar, Aset memimpin penyerbuan secara mendadak ke istana bangsa Puruva. Mereka berhasil menaklukkan bangsa Puruva, lantas memaksa mereka keluar dari Nusantara. Bukan hanya memaksa mereka keluar dari Nusantara, Aset juga berhasil menjadikan bangsa Puruva sebagai bangsa taklukan yang harus tunduk, patuh, dan mengabdi di bawah kekuasaan para Netru, terutama Aset, Sekhmet, Sabek, dan Wadjet. Setelah kepergian bangsa Puruva, Aset terus tinggal di Nusantara selama kurang lebih 300 tahun. Selama itu ia membantu peradaban manusia di sana dan sebagai gantinya manusia memberikan persembahan getah barus, emas, perak, dan mutiara secara sukarela.
Setelah 300 tahun, Aset meninggalkan Nusantara sepenuhnya. Akan tetapi warisannya masih ada. Masyarakat masa itu masih menghormatinya dan memberikan persembahan dengan cara membakar getah barus beserta herbal dan hewan ternak dengan harapan asapnya itu akan tersampaikan kepada Aset. Itu adalah bagaimana mereka membalas budi dan mengekspresikan rasa syukur atas segala kebaikan dan bantuan yang Aset telah berikan. Setelah kepergian Aset dan pengikutnya, bangsa-bangsa yang hidup di Nusantara hidup tanpa tekanan. Dan mereka berusaha mandiri hingga masing-masing telah mampu mencapai peradaban yang lebih maju. Karena sebelumnya mereka sudah mendapatkan pengetahuan tentang pembuatan dan penggunaan Vimana, mereka mampu melakukan kegiatan ekspor biji perak, emas, kristal, herbal, dan getah barus ke tanah Hemet, Jambudwipa, Shinar, dan beberapa tanah lainnya. Sedikit tentang Vimana yang diciptakan oleh bangsa-bangsa Nusantara. Ada 3 jenis Vimana. Antara lain, Vimana darat, air, dan udara. Vimana darat berbentuk seperti kapsul, ia memakai bahan bakar berupa batu kristal, dan dikontrol dengan kekuatan pikiran. Meskipun disebut Vimana darat, tapi sebenarnya ia mengambang beberapa sentimeter di atas permukaan tanah. Ini adalah teknologi yang mirip seperti mobil anti-gravitasi. Vimana air berbentuk bola, bahan bakarnya energi surya dan biji emas, dan dikontrol dengan kekuatan pikiran. Ia bisa beroperasi di dalam air maupun di permukaan air. Jika beroperasi di permukaan, ia memakai bahan bakar energi surya. Sedangkan jika beroperasi di dalam air, ia memakai energi yang diproses dari biji emas. Vimana udara berbentuk menyerupai bunga teratai, ia memakai tenaga dalam penggunanya, dan dioperasikan dengan kekuatan pikiran. Seperti yang kita tahu, Nusantara berada di wilayah cincin api sehingga daerah ini rawan akan bencana alam. Bencana alam itu hampir selalu terjadi, tapi waktunya tidak teratur. Ia hanya bisa diprediksi ketika alam sekitar sudah menunjukkan tanda-tanda awal, jadi itu tidak bisa diprediksi jauh-jauh hari. Pada kisaran 287.000 tahun lalu, alam mulai menunjukkan tanda-tandanya. Ketika membaca pertanda tersebut, bangsa-bangsa Nusantara segera bersiap. Bangsa Nasigi menyebar ke daerah Asia Timur, akan tetapi kelak mereka akan meninggalkan bumi menuju sebuah planet di sistem bintang Alkaid. Bangsa Waranme menjauh ke tanah Sahula, Australia. Setelah mereka mencapai asensi kolektif, mereka akan diidentifikasi sebagai roh-roh yang menjaga kawasan-kawasan yang kelak banyak didiami oleh orang-orang Melanesia. Bangsa Kufira menyebar ke Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Setelah mencapai asensi kolektif, bangsa Kufira akan diidentifikasi sebagai salah satu golongan Yaksha. Bangsa Miu menuju Madagaskar. Bangsa Udumbara menuju Afrika Barat. Di masa depan ketika bangsa Udumbara telah mencapai asensi, mereka akan dipuja sebagai Orisha dan akan mewujud kembali sebagai manusia di bumi dan membantu peradaban di Afrika Barat.